Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku sekalian yang kami cintai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menjalankan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Dan kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit masalah yang berhubungan dengan hayatan thayyibah. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, siapa orang yang berbuat amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin, maka Allah akan menganugerahkan kehidupan yang baik, hayatan thayyiban. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah sungguh akan memberikan pahala pada mereka karena lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Saudaraku sekalian yang kami hormati, setiap kita ingin memperoleh kehidupan yang baik. Dalam setiap doa kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Antara lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ingin kita mendapatkan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib. Untuk mendapatkan hayatan thayyiban, kata kuncinya adalah amilan sholihan. Satu, orang itu beramal soleh, tapi dia orang yang beriman. Jadi syarat yang Allah gariskan dalam surat An-Nahl ayat 97 ini adalah orang akan mendapatkan hayatan thayyiban jika beramal soleh dan beriman. Jadi itu syarat, dan Allah pasti akan memenuhi janjinya. Dan justru Allah akan memberikan pahala kepada mereka lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Amal soleh apa yang mereka kerjakan, Allah pasti membalas lebih baik dari itu. Walanajziyannahum ajrohum bima ahsani ma kanu ya'malun. Jadi Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
Jadi kata kuncinya adalah amal soleh dan orang yang berbuat baik, tapi landasannya adalah iman. Banyak orang berbuat baik tapi tanpa iman, dia tidak akan mendapatkan hayatan thayyibah. Lah apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah? Mari kita kaji pendapat dari beberapa ahli tafsir tentang hayatan thayyibah. Hayatan thayyiban itu tidak selalu orang kaya. Tidak harus kaya, tidak harus, karena banyak orang kafir juga kaya. Tapi apakah mereka itu hayatan thayyiban, mendapatkan kehidupan yang baik? Ada sedikitnya ada 7 indikator orang yang mendapatkan hayatan thayyiban. Yang pertama, rizki yang halal. Rizki yang halal yang kita peroleh dari kerja keras kita. Dan kita harus senantiasa mengoreksi diri sendiri apakah rezeki kita itu termasuk yang halal. Halal itu adalah rezeki yang kita peroleh dari sesuai dengan kewajiban kita. Kita punya hak rezeki, tapi juga punya kewajiban. Kita punya janji, kewajiban. Karena kewajiban itulah kita mendapat rezeki. Jadi kita koreksi, mari kita koreksi diri kita sendiri. Saya sendiri bertanya-tanya di musim pandemi ini, rezeki saya tidak berkurang. Tapi apa rezeki saya itu halal atau tidak? Ini yang harus kita koreksi. Saya mengajar 1 minggu dijadwalkan mestinya di pembagian tugas kan 4 jam satu kelas. Tapi kita hanya mengajar 2 jam. Yang 2 jam itu kita nggak menjalankan kewajiban itu. Tapi bayarannya penuh 4 jam. Apakah ini halal atau tidak? Thayyib atau tidak, atau sah atau enggak? Jadi untuk mendapatkan hayatan thayyiban itu pertama rezeki itu harus halal. Jelas kita ambil yang menjadi hak kita dan tinggalkan yang bukan hak kita. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu ya terima dari apa yang diterima, yang rezeki yang kita peroleh itu kita terima. Jangan sampai tidak menghargai hasil jerih payah kita. Dengan Rasulullah yang gawe rekoso modali pirang-pirang dapatnya hanya segini. Nah, itu namanya nggak qanaah. Kemudian indikasi yang ketiga adalah kebahagiaan. Orang yang qanaah menerima rezeki yang ada itu biasanya akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan karena rezeki yang kita terima itu atas jerih payah keringat kita secara sah. Bahagia. Bahagia terbebas dari gangguan apapun. Kemudian ketenangan. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tenang itu adalah keadaan hati yang selalu terhindar dari resah. Biasanya resah itu karena banyak dosa. Orang kalau dosa itu biasanya tidak tenang hidupnya
dan khawatir kalau perbuatannya diketahui orang lain. Jadi hidupnya tidak tenang. Agar tenang, ya kita senantiasa bisa menjalankan kewajiban. Orang yang imannya sudah matang itu biasanya akan tenang kalau bisa menjalankan ibadah dengan baik, bisa sholat berjamaah dengan baik, setiap kewajiban kita kerjakan dengan hati yang senang dan tenang. Dan sebaliknya apabila kita meninggalkan kewajiban, hati kita akan tidak tenang. Kemudian indikasi yang kelima, ridho. Ridho atas segala karunia Allah yang diberikan kepada kita. Ridho. Rela apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita senantiasa ridho. Kemudian yang keenam, syukur. Allah sendiri sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi latadid. Dan orang yang mengingkari nikmat Allah maka pasti Allah akan mengadabnya. Adab Allah lebih pedih. Kemudian yang ketujuh, sabar. Sabar adalah sabar dalam menerima segala macam cobaan, sabar. Kemudian sabar dalam menjalankan ibadah. Sabar dalam memilih kebaikan. Tujuh indikasi ini oleh para mufasir adalah indikasi daripada orang yang memperoleh hayatan thayyibah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi mari kita koreksi sendiri apakah kita itu termasuk orang yang mendapatkan hayatan thayyibah. Orang kehidupannya akan semakin baik, tentu saja syaratnya adalah tadi amal solehnya semakin baik, imannya semakin baik, pasti kehidupannya semakin baik. Kalau hayatan kehidupan kita belum thayyibah, maka sudah dipastikan bahwa iman kita masih belum mantap dan amal soleh kita juga belum baik. Jadi itu merupakan sebab akibat. Sebab implikasi ini namanya. Sebab saya beramal soleh, sebab saya beriman, maka Allah memberikan hayatan thayyibat. Sebaliknya tentu saja kita tidak akan memperoleh hayatan thayyiban kalau kita tidak amal soleh dengan landasan iman yang kokoh dalam diri kita. Itu mari kita koreksi diri kita sendiri. Mudah-mudahan dambaan setiap orang akan mendapatkan hayatan thayyibah itu betul-betul kita bisa mencapainya atas petunjuk Allah, atas izin Allah, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman kita, menjaga iman kita, dan meningkatkan kualitas amal soleh kita. Sehingga kualitas hayatan thayyiban kita akan secara otomatis meningkat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri, khususnya juga bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.